keajaiban-Mu Tuhan, karena keadilan-Mu Tuhan dalam hidup kami.
Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa kabar? Rasanya kangen sekali, kita lama tidak berjumpa ya. Ya, kemurahan Tuhan pada siang hari ini kita bersama-sama beribadah meskipun dalam posisi online. Tapi saya yakin dan percaya bahwa hal itu tidak mengurangi hadirat Tuhan, tidak mengurangi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji bahwa tema bulan Juli ini yaitu berbicara tentang kemenangan bagi orang percaya. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37, firman Tuhan katakan bahwa tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, menjadi pemenang siapa yang tidak mendambakan? Paulus menuliskan bahwa kita lebih daripada pemenang. Dan oleh karena Dia yang mengasihi kita, kita lebih dari pemenang karena Dia, Tuhan, lebih dulu mengasihi kita. Menang dari apa? Persoalannya saat ini menang dari apa, Pak Pendeta? Kita menang melalui proses kehidupan. Saat ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami persoalan kehidupan yang saat ini semakin mengkhawatirkan bagi orang dunia. Tetapi bagi orang percaya mendapatkan kemenangan karena Dia yang mengasihi kita. Proses harus kita hadapi, padang gurun yang kita hadapi saat ini harus kita jalani. Tetapi saudara jangan takut, saudara jangan khawatir, karena Dia yang mengasihi kita, menyertai kita sepanjang masa. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang menang di dalam Tuhan, yang pertama adalah Paulus menjelaskan bahwa kita menang daripada dosa. Sebuah contoh dalam Alkitab, ketika Yusuf sedang digodai oleh istri Potifar, dia berani menyatakan tidak, dan dia menang dari godaan si iblis. Hal itu mengakibatkan dia harus masuk penjara. Hal itu mengakibatkan dia harus mengalami pergumulan, persoalan. Tetapi kita lihat endingnya saudara, tetap meskipun dia sabar, meskipun dia mengalami pergumulan, dia tetap sabar, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan kita lihat endingnya, dia menjadi wakil atau penguasa nomor 2 di Mesir. Kenapa? Karena sebagai pemenang, sebagai orang percaya, Dia yang mengasihi kita, memberikan kemenangan. Poin yang kedua yaitu orang yang hidup bersama dengan Allah dan melakukan perintahnya. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang menang, bahkan lebih menjadi pemenang, yang kedua adalah orang yang hidup melakukan perintahnya. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan hanya membaca, tidak melakukan, itu harus kita koreksi dalam hidup kita. Sebagai pemenang kehidupan, kita harus melakukan perintah-perintah firman Tuhan. Dalam kehidupan ada perubahan ketika kita melakukan firman Tuhan. Contoh dalam firman Tuhan, Sakyus, seorang pemungut cukai yang dahulunya serakah, menjadi orang yang malah sekarang ada perubahan hidupnya, memberi setengah dari hartanya. Yang tadinya suka mengerang orang miskin, suka mencari kesalahannya orang miskin, sekarang dia berbelas kasihan. Dahulunya dia keras dan kasar,
menjadi orang yang peduli dan sebagainya. Dia dahulunya yang mementingkan diri sendiri, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena ada perubahan hidupnya. Dia mau melakukan perintah daripada Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, lebih dari pemenang adalah ketika Kristus menjadi pembela kita. Di Roma pasal 8 ayat 34, firman Tuhan katakan bahwa Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Bapa, malah menjadi pembela bagi kita. Luar biasa tuh saudara. Sebagai orang percaya, sungguh-sungguh melakukan firman-Nya, yang bela adalah Kristus. Dia mau mati bagi kita, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk hidupnya diserahkan bagi kita, yang harusnya kita masuk dalam pencobaan, masuk dalam penghukuman kekal. Tetapi karena dia yang bela, dia yang menggantikan hidup kita, karena Kristus mau bela kita. Kemenangan bagi orang percaya ketika Kristus mau menjadi pembela dalam kehidupan kita. Nah, 3 hal yang penting bagi kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan tidak akan panjang, tetapi kita percaya bahwa sebagai pemenang, kita adalah orang-orang yang hidup melakukan perintahnya. Karena lebih dari pemenang, ketika Kristus sendiri yang membela kehidupan kita. Saudara, saya berdoa untuk saudara. Setiap hari saya berdoa untuk saudara hidup dalam kemenangan bersama Kristus. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kita percaya biarlah pandemi ini segera berlalu dan kita segera dapat bertatap muka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara hidup dalam damai sejahtera, sukacita dan kesehatan daripada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Juli di tahun 2021. Dan tema gereja kita adalah kemenangan bagi orang-orang percaya. Di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37, firman Tuhan katakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, yang dimaksud di sini adalah kita sedang dalam proses untuk menuju kemenangan. Tekanan hidup yang datang dari luar maupun dari dalam dapat dikalahkan oleh Dia yang mengasihi kita. Kita menang bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi kita menang karena kekuatan daripada Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, tema bulan ini sangat menginspirasi kita bahwa kita orang percaya menang karena Dia yang mengasihi kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita terus bersyukur kepada Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan untuk pandemi ini segera berlalu. Meskipun saat ini kita mengadakan ibadah online, tetapi saya yakin dan percaya itu tidak mengurangi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, selamat menikmati bulan yang baru di bulan Juli ini, dan kita akan meraih kemenangan bersama Dia. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini mari kita akan bersama-sama menutup ibadah pada pagi hari ini. Saya mengajak saudara untuk kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur meskipun melalui ibadah online pada pagi hari ini, kami percaya bahwa Roh Kudus hadir di setiap rumah, di setiap tempat yang melihat, mendengar pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk keluarga saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit,
Tuhan pulihkan sakitnya. Tuhan sembuhkan sakitnya. Yang saat ini sedang mengalami problem masalah keuangan, Tuhan dapat menolong mereka dengan berkat-berkat yang tidak terduga bagi kehidupan mereka. Yang saat ini sedang mengalami pergumulan kehidupan, baik masalah keluarga, Tuhan juga pulihkan kehidupan rumah tangga mereka. Mereka anak-anak yang saat ini sedang kuliah maupun sekolah, Tuhan juga memelihara kehidupan mereka. Engkau memberikan hikmat daripada mereka. Meskipun saat ini kuliah secara daring, sekolah secara daring, tetapi hikmat Tuhan pun mengalir bagi anak-anak muda di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak Joy Kid. Kiranya Tuhan juga melindungi, menjagai, memberkati kehidupan mereka. Semuanya Engkau jagai Tuhan. Semuanya Engkau lindungi dan Engkau memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang berlangsung. Meskipun dalam online, kami terus mempercayai Roh Tuhan hadir dalam setiap ibadah. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, keluargaku dalam Kristus, saat ini terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera mengalir dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati sekolahmu, diberkati kuliahmu, diberkati setiap engkau masuk, diberkati setiap engkau keluar. Apapun yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.